Ya, saudara-saudara, ini agak panjang dan cukup detail. Saya coba tampilkan kepada saudara karena kita adalah pelajar. Karena kita mau melakukan pembangunan dan reformasi, jadi kita harus detail mempelajari. Dan ini kita coba baca kembali tentang perbedaan 3,5 tahun dan 40 hari. Karena kita harus melakukan pembangunan dan reformasi. Ya, apa sih yang harus kita lakukan dalam 40 hari? Apakah masih sama dengan 3,5 tahun? Kita coba amati. Ya, mari kita ikuti perlahan-lahan. Selama 3,5 tahun, murid-murid mendapat petunjuk dari guru yang terbesar yang pernah dikenal dunia. Coba bayangin, ya, murid-murid Yesus itu dia bersama dengan Yesus, guru yang terbesar yang pernah dikenal dunia. Ya. Nanti kita coba lihat bedanya dengan kita apa. Oleh perhubungan pribadi dan pergaulan, Kristus melatih mereka untuk pekerjaannya. Ya, jadi Yesus melatih mereka untuk pekerjaan. Setiap hari mereka berjalan dan bercakap dengan Dia, mendengar perkataannya yang menghibur orang yang lelah dan yang berbeban berat, dan melihat kenyataan kuasanya untuk kepentingan orang sakit yang dirundung malah. Ya, jadi kita lihat di dalam 3,5 tahun, ya, Tuhan memberikan satu pendidikan kepada murid-muridnya adalah dia mengikuti bagaimana Yesus menghibur orang lelah, memberikan beban, ya, dan membebaskan beban berat, dan melihat kenyataan kuasa untuk kepentingan orang sakit dan dirundung malah. Jadi kadang-kadang ia mengajar mereka duduk dengan mereka di lereng gunung-gunung, kadang-kadang di tepi pantai, atau sementara berjalan ia menyatakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Jadi rahasia Allah ini hanya disampaikan secara kadang-kadang. Jadi bukan menjadi prioritas di dalam 3,5 tahun. Ya, kita lihat terus. Di mana saja hati terbuka untuk menerima pekabaran ilahi. Ya, ia membukakan kebenaran untuk jalan keselamatan. Ia telah memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini. Ia tidak memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini atau itu, tapi mengatakan ikutlah aku. Jadi artinya cenderung mereka hanya mengikuti. Ya, dia tidak memberikan satu tanggung jawab kepada murid-muridnya. Ya, oke, kita lihat. Dalam perjalanannya melalui negeri dan kota-kota, ia membawa mereka sertanya supaya mereka melihat bagaimana ia mengajar orang banyak. Mereka mengadakan perjalanan dengan dia dari tempat ke tempat. Mereka mengambil bagian dari makanannya yang sederhana, dan seperti dia kadang-kadang lapar dan sering lelah. Di jalan-jalan yang ramai, di tepi danau, di padang pasir yang sunyi, mereka beserta dengan dia. Mereka melihat dia pada setiap segi kehidupan. Jadi dia pelajari tentang kehidupannya Yesus. Ya, jadi titik beratnya adalah melayani manusia orang lain dan segi kehidupan Yesus di dalam 3,5 tahun. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu, Ana. Ya, dari berhenti dulu, Ana. Dari pendidikan 3,5 tahun seperti tadi, itu ternyata hasil akhirnya mereka masih mencintai dirinya sendiri, masih belum berhasil Tuhan keluarkan kecintaan terhadap diri sendiri, ingin meninggikan diri, itu belum berhasil Tuhan hilangkan. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Di dalam 40 hari kita coba lihat perbedaan pembenahan pemahaman mereka terhadap nubuatan yang sebelumnya belum dapat mereka mengerti. Ya. Nah, kita coba lihat di dalam 40 hari. Selama 40 hari Kristus tinggal di dunia ini, menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Nah, jadi dari dua baris ini, saudara sudah bisa melihat perbedaan 3,5 tahun dan 40 hari atau tidak? Sudah terlihat. Ya, walaupun tadi di atas kita sudah baca ada rahasia-rahasia Allah disampaikan, tetapi khusus di dalam 40 hari ini Tuhan tidak lagi mengulang apa yang rahasia-rahasia yang ya sudah sampaikan. Ya, yang
Tuhan sampaikan adalah ya menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan ya menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti ya. Jadi dia menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka ya. Ada pekerjaan di depannya dia. Jadi bukan berarti sudah 3,5 tahun sudah selesai, di depannya masih ada pekerjaan. Ya, artinya belum selesai itu 3,5 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia menjelaskan yang sampai kini belum mereka sanggup pahami. Ya, jadi artinya bukan lagi dia cuma ngulang-ulang di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ini adalah perbedaan 40 hari. Dan gurunya sudah berganti. Di dalam 40 hari ini gurunya itu adalah anak Allah. Kalau dulu gurunya adalah anak manusia, sekarang ini gurunya adalah anak Allah. Ya, kita terus. Ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan. Ya, nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan di dalam 40 hari jauh lebih fokus mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan. Kalau tadi dia bicara secara umum tentang rahasia-rahasia Allah, tapi dalam 40 hari dia cuma bicara khusus nubuatan tentang kedatangannya. Artinya nggak semuanya dia sampaikan kembali, tapi di dalam 40 hari ini ada bagian-bagian yang dia tidak sampaikan atau tidak diketahui. Bukan dia tidak sampaikan, sudah dia akan sampaikan. Tapi belum dipahami waktu 3,5 tahun. Penolakan penolakannya ya tentang kedatangannya, nubuatan tentang kedatangannya, penolakannya oleh orang-orang Yahudi dan kematian menunjukkan bahwa tiap-tiap perincian dari nubuatan-nubuatan ini telah digenapi ya. Nah, jadi murid-muridnya itu diberi pemahaman sekarang. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menganggap genapan nubuatan ini sebagai suatu kepastian kuasa yang akan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia membuka pikiran mereka. Kita baca sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, jadi di dalam 40 hari ini Tuhan buka dia untuk bisa mengerti ya yang dulunya dia tidak mengerti. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu ia menambahkan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini baru dipahami di dalam 40 hari. Di dalam 3,5 tahun dia tidak paham. Ya, ini mungkin bukan hal yang baru ya bagi kita. Kita lanjut. Selama hari-hari yang digunakan oleh Kristus dengan murid-muridnya, mereka memperoleh suatu pengalaman yang baru ya. Nah, ini lihat. Jadi kita lihat dia punya pengalaman yang baru. Jadi pengalaman 3,5 tahunnya nggak didapat ya. Pengalaman 40 hari ini nggak didapat di dalam pengalaman 3,5 tahun. Jadi kalau saudara amati di dalam Facebook, saudara-saudara kita yang pemegang tongkat gembala, kita lihat beda nggak dia dengan 10 tahun yang lalu. Ya, atau kita yang sama saja dengan mereka. Kita harus sebagai siswa 40 hari, kita harus tahu bahwa ada perbedaan antara 40 hari dengan kita yang dulu. Ya. Sementara mereka mendengar Tuhan, mereka yang dikasih menjelaskan kitab suci dalam terang dari semua yang telah terjadi. Iman mereka kepadanya dikuatkan dengan sepenuhnya. Mereka tiba di tempat di mana mereka dapat mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi sekarang di dalam 40 hari dia tiba ya di mana mereka dapat mengatakan aku tahu kepada siapa aku percaya. Mereka mulai menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka. Jadi artinya dulu tuh dia masih raba-raba ya, tapi di dalam 40 hari ini dia paham untuk melihat bahwa mereka harus memasyurkan kepada dunia kebenaran dan dipercayakan kepada mereka. Peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitan nubuatan yang menunjukkan pada peristiwa ini rahasia tentang keselamatan, kuasa Yesus untuk mengampuni dosa kepada segala perkara ini mereka telah menjadi saksi. Jadi sekarang jadi dia paham semua dan harus memberitahukannya kepada dunia. Mereka harus memasukkan Injil perdamaian dan keselamatan melalui pertobatan dan kuasa juru selamat. Jadi selama 3,5 tahun ini kalau begitu apa yang mereka sampaikan? Ya itu yang dipertanyakan. Ya kita tidak tahu. Ya yang jelas hal-hal ini baru dia ketahui setelah 40 hari. Jadi kalau kita contoh saingan dari
pengalamannya murid-murid Yesus, kita pun juga harus punya perbedaan antara 40 hari. Adakah pengetahuan kita berbeda ataukah kita masih sama-sama saja? Ya, kita coba lihat. Mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya dan mengaku kekurangan percaya mereka. Nah, jadi baru di dalam 40 hari ini dia merendahkan hati. Kita coba lihat. Sementara murid-murid menunggu kegenapan perjanjian itu, mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya dan mengaku kekurangan percayaan mereka. Sementara mereka teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Kristus kepada mereka sebelum kematiannya, mereka pun lebih mengerti. Ya, saya besarkan itu, lebih mengerti akan maksud yang sebenarnya. Kebenaran yang telah berlalu dari ingatan mereka dibawa sekali lagi kepada pikiran mereka. Jadi artinya sudah Tuhan sampaikan di dalam 3,5 tahun. Sama halnya kayak kita tentang time setting dan semua gulungan-gulungan kebenaran yang makin berkembang itu sebenarnya kita sudah tahu. Sudah diberikan kepada kita semua. Hanya pengertiannya baru kita dapatkan sekarang. Dan ini mereka ulangi satu sama lain. Mereka sendiri menyesal karena salah mengerti akan juru selamat. Jadi salah mengerti akan juru selamat. Menyesalnya kenapa? Karena dia mengerti apa waktu dulu. Karena dia mengerti bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaan. Dan sehingga mereka satu sama lain rebutan untuk mencari kedudukan. Bagai suatu prosesi, pemandangan demi pemandangan tentang hidupnya yang luar biasa lewat di hadapan mereka. Sementara mereka merenungkan tentang kehidupannya yang suci, mereka merasa bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu sukar, tidak ada pengorbanan yang terlalu berat, besar. Kalau saja mereka dapat bersaksi dalam kehidupan mereka kepada keindahan tabiat Kristus. Nah, setelah dia menang, setelah dia selesai pendidikan 40 hari, dia baru sadari bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu berat. Mudah-mudahan kita juga seperti itu pada ujung dari 40 hari. Oh, jikalau seandainya mereka bisa mengulangi lagi masa 3,5 tahun hidup bersama-sama, pikiran mereka alangkah berbedanya. Yang berbedanya tindakan mereka. Jadi terlihat, saudara, bahwa 40 hari ini berbeda jauh. Pendidikan yang Tuhan ciptakan di dalam 40 hari ini berbeda jauh dengan 3,5 tahun. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini masih sama kayak kemarin-kemarin. Kita masih sama seperti kita belum masuk di dalam 40 hari. Kalau kita contoh saingan dari murid-murid Yesus, kita harus juga sama seperti mereka. Yaitu kita harus berbeda jauh dengan kondisi kita yang dulu. Kita nggak mungkin bisa mengatakan kalau seandainya mereka bisa mengulangi lagi. Ya, kita nggak bisa ngomong begitu karena kita sampai hari ini masih begini-begini aja. Ini yang harus kita evaluasi. Jikalau mereka dapat melihat Tuhan sekali lagi, betapa sungguh-sungguh mereka berusaha untuk menunjukkan kepadanya akan dalamnya mereka mengasihi dia. Jadi dia bisa lihat bahwa 40 hari ini membuat saya jadi berbeda. Kalau saya tahu dari dulu begini, saya akan berbeda menyikapi Yesus. Dan betapa mereka menunjukkan rasa berdukanya mereka karena telah menyusahkan dia dengan suatu perkataan atau perbuatan yang kurang percaya. Tapi mereka telah dihibur oleh pikiran bahwa mereka telah diampuni dan sejauh mungkin mereka memutuskan mereka akan tebus ketidakpercayaan mereka dengan berani mengakui dia di hadapan dunia. Oke? Kita sekarang baca dari uraian catatan. Kita lihat di sini. Dari bacaan pengalaman murid-murid, Yesus dahulu terlihat perbedaan pendidikan 3,5 tahun dan 40 hari dari materi pendidikan dan fokus sasaran, yaitu bila dahulu kepada mereka terdapat dua hal yang mereka harus lakukan, yakni menjalani menjala orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus dan pembangunan dan reformasi terhadap diri mereka sendiri. Ya, ada dua. Ya, sedangkan dalam 40 hari fokus sasaran secara intensif kepada pembangunan dan reformasi diri mereka sendiri atau pembenahan terhadap pribadi manusia, hasil dari pengumpulan calon-calon pekerja roh suci pujian Allah. Ya, jadi coba lihat, saudara lihat, kalau dulu dia punya dua sasaran, yaitu menjala orang-orang dan pembangunan dan reformasi terhadap diri mereka sendiri, sedangkan di dalam 40 hari tadi kita udah baca, Tuhan fokus sepenuhnya hanya kepada dirinya. Saudara pasti akan protes. Kalau begitu kita apa nggak perlu lagi kita membawakan pekabaran kepada mereka? Ya, kita coba ikuti terus. Karena apa Tuhan
mengkhususkan pendidikan 40 hari tersebut ke dalam pribadi murid-muridnya, tidak ia tekankan kepada pengumpulan buah-buah orang-orang yang masih dapat ditobatkan dari bangsa Yahudi? Jawabannya adalah karena murid-muridnya dalam 3,5 tahun terbukti hanya mampu berpisah dengan dunia, lingkungan, keluarga, dan mampu bertahan mengalahkan aniaya, hinaan, dikucilkan, diasingkan, diremehkan, hujatan. Tetapi mereka tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan perlu nambahin 40 hari. Dan Tuhan memfokuskan dalam 40 hari itu hanya pembenahan kepada pembangunan dan reformasi kepada dirinya murid-muridnya Yesus, ya, adalah karena apa? Karena dia sudah berhasil hanya keluar dari lingkungannya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan Mesir dari dalam pikiran. Ya. Jadi perlu ada tambahan 40 hari. Ya. Mengenai jumlah mereka berkembang dari 11 menjadi 120 orang. Oleh karena tidak ada catatan yang jelas selain kutipan-kutipan di atas, maka kemungkinan yang dapat kita pahami adalah mereka adalah hasil dari pekerjaan Yesus selama perjalanan 3,5 tahun. Seperti Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, Maria Magdalena, Maria ibunya, Lazarus, dan orang-orang yang lain menerima banyak mukjizat Yesus. Kesemuanya tampaknya turut ikut dikucilkan, diasingkan dari orang-orang banyak selama 40 hari. Kalau saudara cari di dalam perjalanan Yesus, Yesus ada memerintahkan 70 orang, ya, selain daripada 11 muridnya Yesus, itu ada 70 orang lainnya juga yang Tuhan tugaskan untuk pergi ke sana. Ya, saudara bisa telusuri. Saya sayang lupa cantumkan di sini. Ya, saudara bisa temukan. Jadi artinya dari Alkitab kita sudah temukan ada 70 plus 11. Jadi artinya ada 81 orang. Ya, artinya ada selisih lebihnya, ya kemungkinan ya itu didapatkan dari hasil pengumpulan pada saat 3,5 tahun. Jadi dalam 40 hari pada dasarnya tidak ada penambah. Ya, karena kita lihat memang mereka fokus hanya melakukan pembenahan di dalam dirinya sendiri. Mereka dikucilkan dari semua. Padahal 3,5 tahun kita lihat murid-muridnya Yesus sudah dipisahkan. Tapi dalam 40 hari mereka lebih di karantina. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya kita baca. Setelah pendidikan 40 hari, barulah mereka layak menerima pencurahan roh suci hujan awal dan menuntaskan tugas Yesus pergi ke seluruh dunia menjadikan mereka murid. Contoh saingan 144.000 telah terjadi. Juga selesai pendidikan 40 hari dan memperoleh pencurahan roh suci hujan. Nah, sebelum naik ke surga, Kristus memberikan kepada mereka, murid-murid, tugas mereka. Ia mengatakan kepada mereka, mereka harus menjadi wali dan ganda dalam mana ia mewariskan kepada dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak usah baca ya. Oke, lanjut, Ana. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Ya, ini setelah dia dapat Roh. Sekarang kita coba lihat catatan. Perintah mengajar di sini dapat kita saksikan berkaitan dengan setelah mereka menerima kehadiran Roh Suci, bukan di dalam masa pendidikan 40 hari. Hal ini terlihat dari kata-kata kehadiran Kristus yang dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-muridnya. Jadi ini kondisi seperti ini pada saat di akhir dari 40. Dari catatan perjalanan murid-murid Yesus dahulu pada saat pengumpulan buah-buah pertama, kita dapat membandingkan kondisi mereka hadapi dengan kondisi kita calon 144.000 juga harus hadapi. Dan akhirnya menjadi lebih memahami petunjuk Victor Rutev yang mengamarkan kita harus berjuang untuk menjadi salah satu dari jumlah 144.000. Ya. Jadi dari contoh perjalanan murid-murid yang tadi kita baca di 3,5 tahun dan 40 hari, ya, sekarang kita coba bandingkan dengan kita calon 144.000. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih memahami petunjuk Ellen G. White, berjuanglah kamu untuk menjadi salah satu dari 144.000. Seperti apa sih berjuangnya itu? Mari kita coba bedah. Yang pertama, ini hanya beberapa. Mungkin nanti saudara bisa renungkan kembali, akan banyak juga yang saudara akan temukan. Coba kita rumuskan di sini.
Yang pertama, kita berada di zaman akhir, yaitu zaman tingkat pelanggaran hukum, kerusakan moral, kebejatan, dan jenis-jenis dosa yang jauh lebih meningkat dari semua generasi. Serta yang paling menyedihkan, kita pun calon 144.000 berasal dari orang-orang yang sudah sangat mendalam mencintai dosa dibandingkan murid-murid Yesus dan semua generasi manusia. Ya, jadi kenapa kok kita melihat, kita membandingkan dengan murid-muridnya Yesus dahulu, ya kita membandingkan kenapa kok Nyonya Wepas perlu menekankan kepada kita harus berjuang, ya kenapa? Yang pertama, karena kita berada di akhir zaman di mana tingkat dosa itu sudah paling puncak, segala pelanggaran itu puncaknya adalah di dalam generasi kita, ya. Dan kita sendiri, karena kita juga bukan dari orang suci dari lahir, kita adalah bekas orang-orang yang orang-orang kafir yang di apa itu dicangkokkan seperti tadi yang kita baca dari Galatia, ya. Jadi kita dari orang-orang dunia yang dicangkokkan ke dalam umat Allah. Maka kita adalah juga berasal dari orang-orang yang benar-benar sudah sangat mencintai dosa di dalam diri kita. Jadi kesulitan kita ekstra ya lebih besar daripada bebannya murid-muridnya Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid dahulu didampingi langsung oleh guru besar dunia. Nah, tadi kita udah baca ya, murid-murid Yesus itu dulu didamping langsung oleh Yesus. Ya. Dikoreksi, ditegur, diperingatkan, diingatkan dalam belajar, ya, dalam memahami, dalam mempraktekkan, dalam mengarungi hari-hari susah dan duka, sehingga tidak akan bisa jatuh kembali seperti sebelum menjadi murid. Jadi enak dia didampingi sehari-hari, duduknya tidurnya sama-sama, tinggal bersama-sama. Tidak cuma hari Sabat saja dia ketemu Yesus, tapi setiap saat, setiap hari. Karena 3,5 tahun mereka sudah berpisah dari keluarganya, mereka sudah berpisah dari lingkungan. Sementara kita sepenuhnya diri kita sendiri harus mengontrol dan mengatur jalan kita. Mau bangun, jatuh, diam, tidak bergerak, atau berdiri, berlari, menangis, berteriak, mengeluh, atau bahkan mundur meninggalkan semuanya, kembali seperti semula, semuanya diri kita sendiri yang menentukan. Walaupun hadir dampingi secara tidak tampak. Ya, jadi Tuhan itu juga hadir, tapi secara tidak tampak, yaitu hanya apa? Melalui roh nubuat. Hanyalah bukunya yang dampingi, menegur, mengingatkan, mengoreksi, memperingatkan. Sehingga apabila kita masih berdiri, berlari dalam perlombaan Tuhan, ataukah kita jatuh terpuruk, kita tidak ada yang mengetahui. Ya, kita tidak ada yang tahu. Ya, saudara-saudara, ini beban, saudara, bukan hal yang ringan. Makanya Nyonya bilang kita berjuang. Kenapa? Karena kita lebih sulit dari murid-muridnya Yesus. Muridnya Yesus dia pada saat hari ini lemas, ada yang ngingetin, ya. Kalau kita nggak ada sama sekali. Yang ketiga, murid-murid dahulu semua berkumpul bersama-sama, sementara kita sendiri-sendiri. Dan terlebih masih banyak dari 144.000 yang masih tersembunyi. Dan sedihnya itu dia. Yang seperti tadi Victor buka di dalam renungan pendahuluan, banyak yang masih tersembunyi. Sehingga kita sendiri-sendiri. Seorang diri di Jerman, seorang diri ada di Australia, seorang diri ada di mana-mana. Sehingga tidak bisa saling menguatkan, mendorong ketika satu sama lain dari kita lemah atau patah semangat, kecil hati atau kecil. Semua harus diri sendiri membesarkan hati kita masing-masing. Dapat dikatakan kita seorang diri dalam lingkungan kita tidak berada. Bahkan bila juga di dalam keluarga yang harus membangun moral dan mental. Ya, jadi bahkan di dalam keluarga sendiri bisa saja kita seorang diri, siap sendiri, kuat sendiri, bangun sendiri, tegas dengan diri kita sendiri. Kalah, menang, jatuh, bangun, diri kita saja dan buku yang menemani. Dunia berbeda dengan kita. Patuh, tidak patuh, tidak akan ada yang mengingatkan. Jadi dunia ini berbeda. Sekeliling kita itu nggak ada yang sama.
Ya, jadi kita mau patuh, tidak patuh, tidak ada yang mengingatkan atau yang menegur ketika kita berbuat salah. Kedisiplinan harus datang dari kita sendiri. Harus diri kita sendiri yang membangun. Saudara, ya, itu kesulitan kita, saudara. Dan kesulitan ini nggak didapat oleh murid-muridnya Yesus dahulu. Dia masih ada temannya, masih ada 10 yang lain. Ya, masih mereka tidur bersama-sama, dia susah cari makannya sama-sama, menangisnya sama-sama, bersedihnya sama-sama. Dan gurunya juga ada di situ. Wow, betapa sulitnya kita ini ya. Yang keempat, berikut. Murid-murid dari sejak panggilan menjadi murid Yesus, yaitu awal 3,5 tahun, langsung dipisahkan dari lingkungan, pekerjaan, bahkan keluarganya. Sedangkan kita, khususnya hari ini, dari sejak kita Advent hingga sekarang, contoh 3,5 tahun, secara umum kita belum beranjak dari lingkungan kita tinggal. Kita masih bersatu dengan mereka yang tidak mengenal makanan pada waktu itu. Kita masih bersatu dengan keluarga kita. Jadi betapa sulitnya perjuangan kita. Kalau murid-muridnya Yesus sudah bisa terpisah, paling tidak pengaruh-pengaruh lingkungan itu bolehlah. Sudah tidak lagi mempengaruhi mereka. Kalau kita masih saja dari kemarin waktu kita belum kenal kebenaran, sampai kita kenal kebenaran, sampai kita di kelas 40 hari pun, kita masih juga berada di lingkungan. Bagaimana kita mau menang kalau begini? Kecil kemungkinan kita menang. Sulit sekali, saudara-saudara. Ya, yang berikutnya, murid-murid dalam 3,5 tahun sudah terpisah dengan dunia dan keluarga. Di dalam 40 hari mereka lebih lagi diasingkan, terpisah sepenuhnya. Jadi 3,5 tahun saja sudah terpisah, 40 hari Yesus lebih lagi mengkhususkan hanya kepada mereka. Tidak lagi Yesus pergi perjalanan dari tempat ke tempat, ya, dia menyembuhkan orang, tidak lagi 100% Tuhan fokus kepada murid-murid. Tidak ada catatan mereka ke Ka'bah atau mengunjungi orang-orang demi berjuang membenahi ketertinggalan dalam 3,5 tahun hingga menjadi manusia baru. Tidak, tidak ada kita dapatkan catatan seperti itu. Sedangkan kita sekarang, sebagaimana contoh saingan mereka, masih saja tidak beranjak, masih hidup menyatu dengan lingkungan. Gak ada bedanya kita dengan 3,5 tahun. Nggak ada bedanya kita waktu masih berada di Advent atau masih di Protestan. Kita juga nggak ada bedanya. Ya, bekerja, sekolah, ya, bersaudara, sebagaimana bahkan dari dulu sebelum Advent. Jadi, saudara, inilah yang harus kita benahi. 40 hari kita lakukan perubahan, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Mari masing-masing mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan dalam sisa sisa 2 tahun terakhir ini. Kalau begini, murid-murid saja itu dia butuh tambahan 40 hari. Ya, dia itu pun juga masih butuh perjuangan keras. Ya, kita yang seorang diri itu 40 hari itu Yesus ada di antara mereka. Kita seorang diri, nggak ada yang dampingi, yang hidup, bayangin. Gimana, saudara? Apakah kita tidak perlu melakukan suatu usaha yang lebih ekstrim daripada murid-muridnya Yesus? Kalau murid-murid Yesus dengan tingkat dosa yang sedemikian masih lebih minim dibandingkan kita, masa kita dengan tingkat dosa yang sedemikian berat kita kita tidak se ekstrim yang mereka lakukan. Kita harus otomatis lebih ekstrim. Saudara, saya memandang bacaan kita ini memperlihatkan betapa suramnya kita ini. Potensi untuk menjadi menang bagi kita lebih kecil jauh. Ya, kita lanjut. Yang keenam, murid-murid Yesus di dalam 3,5 tahun dan kemungkinan dalam 40 hari pun mendapat bantuan makanan dari mereka yang telah menjadi murid. Ya, sedangkan kita hingga sekarang belum juga tampak orang-orang yang hendak belajar, maka kita tidak dapat mendapat bantuan. Ya, kita tidak mendapatkan bantuan makanan. Kita harus menyediakan sendiri bagi diri kita sendiri. Wow, ya, saudara-saudara sekalian, ini satu hal yang sulit, ya, saudara. Dan Yesus waktu itu hanya 40 hari, tidak begitu lama. Sedangkan kita masih panjang 2 tahun.
Ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Murid-murid Yesus sudah sepenuhnya berpisah dari sekam dalam 40 hari. Sementara kita, contoh saingannya, walaupun telah berada dalam contoh saingan kelas 40 hari, dari antara yang belajar, bukan berarti telah terbebas dari kemungkinan masih adanya orang-orang yang punya tipu. Wow, ya, kira-kira demikian saudara yang saya bisa rumuskan dari pembelajaran kita. Ya, coba itu baru 7, saudara mungkin nanti bisa temukan lagi, ya, bisa mengeksplorasi lagi ya. Sekarang kita coba baca yang terakhir. Dari poin-poin di atas, maka kita perlu dari sekarang sadar potensinya dengan keadaan kita sekarang ini. Tidaklah mungkin kita bisa berubah meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru yang benar-benar tidak lagi dapat ditemukan diri kita yang dahulu. Ya, jadi kita berubah menjadi manusia yang baru yang kita tidak bisa menemukan lagi manusia kita yang lama dahulu. Itu kecil. Kita harus melakukan hal-hal yang berbeda, yang lebih tegas dalam diri kita sendiri. Kita harus meninggalkan lingkungan keluarga terlebih dahulu, baru kepada langkah berikutnya. Perubahan sangat ekstrim, jauh lebih keras dari murid-murid Yesus yang lalu kita harus lakukan. Kita tidak mungkin, kita tidak mustahil kita menang. Jika tidak, mustahil kita menang merubah menjadi manusia baru. Keberanian, kerelaan, pengorbanan kita dibutuhkan. Nah, pengorbanan, ya, kerelaan, keberanian, ya, itu dibutuhkan, saudara. Ya, bacaan berikutnya akan menggambarkan bagaimana kerelaan, pengorbanan kita dibutuhkan. Oke, Ana, lanjut Ana. Saudara-saudara, mari renungkan, saudara, kita harus ada yang ekstrim. Ya, sekarang kita coba lihat. Kenapa kok yang berikutnya ini nanti ada bacaan yang berikutnya itu panjang, waktu nggak kayaknya nggak cukup. Masih 2 minggu lagi kita lanjut lagi ya. Ini semua hasil analisa, saudara. Kalau saudara ada yang mau bantah, silahkan. Kalau ada yang mau mengatakan wah itu terlalu berat, terlalu ekstrim, mungkin lo ada jalan yang lebih ringan ya. Bisa tolong tunjukkan ke saya kalau ada jalan yang lebih ringan untuk jadi 144.000. Ya, sekarang kita coba lihat beberapa alasan kenapa Tuhan memerlukan pendidikan 40 hari. Ya, kenapa? Ya, antara lain ya, ini hanya beberapa. Banyak sebenarnya, tapi saya coba merumuskan beberapa. Pemahaman tentang kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yesus itu adalah apa, kasih itu adalah sabar, kasih itu pemaaf, kasih dan segala macam yang banyak dunia Kristen banyak membangga-banggakan kata-kata kasih. Ya, itu pemahaman harus dibenahi. Antara lain, ya, coba kita lihat, ya, Matius 8 ayat 21 ayat 22. Saya belum dapatkan dari Nyonya White-nya, ya, tapi saya yakin isinya nggak pernah beda. Mari kita coba baca. Ini tentang kasih yang kita harus benahi. Ini kasih-kasih yang selama ini 3,5 tahun itu harus diganti dengan kasih yang berikut ini kita paham. Ya, lihat. Seorang lain, yaitu salah seorang murid-muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lihat, kasihkah Allah? Bukankah kita selama kita hidup di dunia Kristen, bahkan sampai di dalam gereja, kita pahami bahwa Yesus itu sangat pemurah, sangat sangat adil, sangat apa ya, sangat memahami, ya, sangat cinta damai, ya, sangat menghargai orang lain. Itu yang digembang-gemakan oleh orang semua dunia Kristen. Tapi sudah pernahkah saudara baca Matius 8 ayat 21 ayat 22 ini? Jangan katakan ini tidak kasih, kasih. Ini Yesus yang bicara. Kalau Yesus yang bicara, inilah yang namanya kasih Allah. Ya, jadi jangan dibilang kasih Allah itu waduh tega sekali, ada orang meninggal tidak dikubur, bahkan ini ayahnya sendiri, ini orang nggak punya kasih kalau begini. Di mana kasih Yesus di dalam dirimu, anak? Ini ada orang tuamu meninggal kamu nggak pedulikan. Coba lihat, ini Yesus yang ngomong, saudara. Ini kasih, saudara. Jadi
Saudara, kita itu siswa 40 hari itu nanti ujungnya akan menjadi manusia-manusia yang berbeda, bukan manusia yang kemarin. Dunia mengira kita orang-orang gila, orang-orang asing. Jadi kenapa Yohanes Pembaptis dibilang orang gila, orang aneh? Kira-kira seperti yang kita akan baca berikutnya lagi selain Matius 8 ayat 21 dan 22. Yesus mengakui seseorang ibunya dan saudaranya hanya jika mereka menerima firman. Jawaban ketika Maria ibunya yang melahirkannya dan saudara-saudaranya datang. Ya, ini sudah kita pernah bahas ya dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Tapi kali ini saya sudah dapatkan dari Kerinduan Segala Zaman 348 ya, paragraf yang pertama. Mari kita baca. Ketika Yesus masih mengajar orang banyak, murid-muridnya membawa berita bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin melihat dia. Ia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku. Perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, sekali lagi, saudara kalau amati kata-kata ini, saudara hadir di masa Yesus itu, saudara masihkah saudara mau mengakui Yesus sebagai anak Allah? Saudara masihkah mau menjadi pengikutnya Yesus? Ataukah Yesus ataukah saudara mulai mau meragukan atau menghindar atau mau meninggalkan Yesus? Saudara bisa melihat ini waras atau tidak ini kalau lihat begini. Jangan katakan kita nambah-nambah atau kita kurang-kurang. Ini Nyonya Awad yang sampaikan. Jangan diinterpretasi lagi. Jadi bunyinya begini ya bunyinya begini. Jadi artinya di sini kita lihat bahwa kasih Yesus itu tidak berlaku bagi orang yang bukan penerima ya atau yang melakukan kehendak, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kasih Yesus yang dibacakan di dalam Galatia itu pada dasarnya hanya berlaku kepada umatnya. Kalau tidak kepada umatnya atau orang yang mau melakukan kehendak, kasih Yesus itu nggak berlaku. Ya. Bahkan saudara lihat di sini, bahkan ibu kandungnya sendiri dan saudara-saudaranya Yesus saja tidak diakui oleh Yesus. Ya, walaupun di dalam perkembangannya kita baca sampai di Yesus disalib itu ibunya ada. Ya, artinya ibunya ini pada perjalanannya mungkin bertobat. Walaupun di dalam di dalam cerita ini mungkin pada saat itu ibunya Yesus ini belum ikut turun belajar. Ya. Tapi di sini memperlihatkan kepada kita bagaimana yang namanya kasih Allah. Jauh berbeda dengan yang kita selama ini pahami tentang kasih Allah. Ya, jadi di sini kita sekarang belajar, kita disuruh mengoreksi. Ini yang harus kita benahi di dalam pengertian kita di dalam 40 hari. Ya, kita benahi yang namanya kasih Allah itu bukan kasih seperti yang kita pahami di seluruh dunia Kristen. Yang panjang sabar dan segala macam, cintailah musuhmu. Tidak, tidak adalah seperti inilah yang kita dapatkan. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini juga kasih Yesus, saudara. Kemarahan Yesus terhadap bait sucinya dijadikan rumah dagang. Ya, ini saya tidak mau baca panjang karena saudara saya yakin sudah semuanya paham ya. Ini ada dua cerita. Sebelum Yesus dibaptis itu Yesus membalikkan mejanya, ya. Itu dia pergi marah-marah, bait sucinya dipakai untuk berdagang. Ini kasih Yesus. Bukankah bisa diajak baik-baik bicara? Kenapa sih kau harus marah-marah? Ya, mungkin kalau kita pikir kenapa kok harus marah-marah, kenapa nggak diajak bicara baik-baik saja. Ini namanya kasih Allah. Ya, kalau yang tadi bicara baik-baik, ya, diajak ngomong baik-baik, disediakan tempat yang lain, ya, itu bukan kasih Allah, itu kasih manusia. Kasih Allah ya seperti ini, tegas, ya, tidak ada tawar-tawar, tidak ada maklum-maklum, tidak ada maaf-maaf. Ini namanya kasih Allah.
Oke, lanjut. Ini sebelum Yesus dibaptis. Ternyata setelah Yesus dibaptis, diulangi lagi. Ya, tuh lihat, sesudah Yesus dibaptis. Kita coba baca sedikit. Ada permulaan masa kerjanya. Kristus telah mengusir dari bait suci orang-orang yang telah menajiskannya dengan jual beli yang tidak suci. Dan sikapnya yang tegas serta sifat ilahinya itu telah menakutkan orang pada para pedagang yang berencana jatuh. Pada akhir masa tugasnya, ia datang sekali lagi ke bait suci dan mendapati bahwa tempat itu masih dinajiskan seperti sebelumnya. Dan seterusnya, nanti saudara bisa baca sendiri. Lebih baik Anda tambahkan lanjutan paragraf-paragraf yang berikutnya. Ini saya cuma ambil satu paragraf. Jadi inilah kasih Allah. Yang berikutnya, pengalaman Usa. Ini semua cerita-cerita yang umum, saya cuma kumpulin aja. Supaya kita bisa membenahi pikiran kita tentang kasih. Karena selama ini saya yakin kita ini masih terpengaruh dengan gaya kita waktu dulu masih Advent atau bahkan sebelum Advent. Maka itu di dalam periode 40 hari ini kita membenahi semuanya. Pengalaman usaha yang berniat baik menjaga tabut perjanjian. Ya, kita baca sedikit. Tetapi sesampainya mereka itu di tempat pengiring Nakon, tiba-tiba dicapai usaha akan tabut Allah. Dipegangnya. Karena terserandunglah lembunya. Jadi karena tersenggol sama lembunya, maka berbangkitlah murka Tuhan akan Musa. Jadi tabut perjanjian itu sesuai perintahnya kalau kita baca ceritanya. Itu tidak boleh sama sekali disentuh selain imam besar. Ya. Nah, si Usa ini dari bangsa apa ya? Apa namanya ya? Saya lupa tuh. Kehat, dari bangsa Kehat. Hah? Tes, 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 tes. Masuk nggak suaranya? Sudah. Ya. Kita ulang ya. Tetapi sesampainya mereka itu di tempat pengirik Nakon, tiba-tiba dicapai usaha akan tabut Allah dipegangnya karena tersandung oleh lembunya. Ya, terserandunglah lembunya. Maka berbangkitlah murka Tuhan akan usaha, dibunuh Allah akan dia di sana. Sebab alfanya, sebab dia tuh melanggar hukum. Maka matilah ia di sana dekat dengan tabut Allah. Satu gentaran yang mendadak telah memenuhi rombongan orang banyak yang sedang bersuka-suka. Ya, saudara lihat di sini kita lihat betapa tegasnya Tuhan kepada perintahnya. Ya, apapun juga niat seseorang, biarpun itu niat baik, tetap saja selama itu melanggar perintahnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu sanksi hukuman yang tegas. Ya, ini kasih Allah. Ya, ini bukan kasih yang dipahami oleh sekitar kita atau yang kita selama ini kita percayai. Ini kasih Allah. Jadi jangan pernah kita bisa mengira bahwa Tuhan itu akan mengurangi hukumannya. Tuhan akan mengkoreksi peraturannya demi kasih kepada sesama manusia. Tidak, ya, tidak sama sekali. Tuhan itu tegas. Ya, ini kasih yang Tuhan Allah punya. Ini yang harus kita benahi dari pemahaman kita selama ini. Ya, kita baca yang bagian bawahnya. Anak, geser anak. Kita baca yang hitamnya saja. Ya, di atas dari usaha tertanggung suatu kesalahan yang lebih besar, yaitu perbuatan yang takab. Pelanggaran terhadap hukum Allah telah mengurangi kepekaannya terhadap kesucian tabut itu. Dan dengan dosa yang belum diakui terdapat di dalam dirinya, ia telah di hadapan larangan ilahi. Berani menjamah lambang hadirat ilahi. Allah tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Tidak menerima cara yang sembarangan dalam memperlakukan hukumnya. Nah, itu lihat betapa tegasnya. Ya, ini semua kasih Allah. Lanjut, anak. Nasib Usa adalah merupakan satu hukuman ilahi terhadap pelanggaran atas satu perintah yang paling nyata.
Melalui Musa, Tuhan telah memberikan petunjuk yang khusus sehubungan dengan pemindahan tabut itu. Tidak ada seorang pun kecuali para imam turunan Harun boleh menjamahnya atau sekalipun hanya memandangnya tanpa penutup. Tapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bangunan. Dengan demikian di dalam membawa tabut itu dari Kiryat Yerim ada satu pelanggaran yang langsung dan tidak dapat dimaafkan terhadap perintah. Ini kasih Allah. Lanjut, Ana. Ya. Yang berikutnya kita lihat seorang Musa. Musa dikatakan rendah hati dan lemah lembut, walaupun di tangannya beribu-ribu orang Israel harus mati. Berbeda dengan Harun yang penuh toleran. Nah, kalau kita lihat dari cerita Musa, ya kita sudah baca ya, kita lihat di cerita Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai, ya ini yang saya kutip adalah cerita Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, kita coba baca sedikit. Ya. Mereka yang mengalami pengudusan cara Alkitab akan menunjukkan roh kerendahan hati seperti Musa. Ya. Jadi bukan saya yang menyimpulkan Musa itu rendah hati, ini Nyonya White. Mereka yang mengalami pengudusan cara Alkitab akan menunjukkan roh rendah hati seperti Musa. Jadi kita ini kalau mengalami pengudusan cara Alkitab, kita akan menunjukkan roh kerendahan hati seperti Musa. Mereka telah memandang kebesaran kekudusan yang menakjubkan dan melihat betapa ketidaklayakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kemurnian dan kesempurnaan yang ditinggikan dari yang kekal. Jadi di dalam tulisan ini ditunjukkan bahwa Musa itu rendah hati dari kacamata Alkitab. Ya, kita terus. Ya, sedangkan Harun bagaimana? Kita coba lihat. Selagi Musa bepergian, wewenang pemerintah telah dipercayakan kepada Harun. Kita baca langsung ke bawah lagi. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerahkan kepada tuntutan orang banyak. Harun telah mengizinkan penghinaan yang kekal ini terhadap Tuhan. Ya, oke. Okay? Jadi bagi bangsa Israel, Harun adalah orang yang ramah, orang yang menyenangkan, ya, orang yang sangat peduli, orang yang memahami, orang yang layak menjadi seorang pemimpin. Ini menurut orang-orang Yahudi pada saat Musa itu naik ke Gunung Sinai. Ya, kita coba amati. Kalau kita hidup di antara mereka, kita mungkin juga sama mengagumi Harun. Kita lebih senang Harun karena Harun itu lembut. Harun itu pengertian. Ya, oke lanjut. Bahkan kita sudah sama-sama baca Harun juga malah memimpin untuk mengumpulkan emas dan perak. Kita baca betapa sering pada zaman kita ini cinta kepelesiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan. Ya, patung lembu emas itu adalah kepelesiran yang ditutupi dengan bentuk peribadatan. Adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini pada zaman Israel. Dan hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek. Ya, Harun-Harun yang lembek itu masih banyak. Yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di sidang. Akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah. Dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Sekarang kita coba bandingkan dengan Musa. Ya, kita coba lihat. Musa sangat tegas walaupun demikian oleh Tuhan dikatakan orang yang rendah hati dan lemah. Musa sangat tegas. Tegasnya seperti apa sih? Coba kita baca. Kemarahannya meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu. Coba beda sekali dengan Harun. Adakah Harun jijik melihat pelanggaran kejahatannya orang-orang? Tidak. Harun malah terposeliro terhadap pelanggaran-pelanggarannya mereka. Ya, kemarahannya meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu. Ia melemparkan kedua loh batu itu dan keduanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian itu mengerti bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Ya, apabila ia memasuki perkemahan itu, Musa melewati orang banyak yang sedang berpesta pora itu. Kemudian ia mengambil berhala itu dan mencampakkannya ke dalam api. Setelah itu ia menggilingnya menjadi seperti tepung, dan setelah menghamburkannya ke dalam satu sungai yang mengalir dari atas gunung, ia menyuruh orang banyak meminum
lemah lembut. Ya, kita lihat beda pikiran manusia sama pikiran Tuhan. Kita terus didapati bahwa suku bangsa Lewi tidak ambil bagian dalam penyembahan berhala itu. Dari antara suku mereka, antara suku-suku lainnya banyak yang sekalipun mereka telah berdosa, sekarang menyatakan pertobatan mereka. Tapi satu kelompok besar, kebanyakan dari bangsa campuran itu telah mendesak untuk dibuatnya patung itu. Dengan keras kepala tetap bertahan dalam pemberontakan mereka. Di dalam nama Tuhan Allah Israel, Musa sekarang memerintahkan mereka yang ada di sebelah kanannya, yang telah memelihara diri mereka bersih dari para penyembelihan berhala, untuk menghunus pedangnya dan membunuh semua orang yang berkeras dalam pemberontakan. Maka pada hari itu matilah daripada bangsa itu kira-kira 3.000 orang banyaknya, tanpa memandang pangkat, suku, bangsa, ataupun sahabat. Pemimpin-pemimpin dalam kejahatan itu dibinasakan. Tetapi semua orang yang bertobat dan merendahkan diri telah dibiarkan. Ini yang dibilang ini apa, rendah hati. Ini yang dibilang lemah lembut. Ya, ini itulah Alkitab. Saudara-saudara, jangan bawa pikiran saudara ke dalam kebenaran. Ya, inilah Alkitab. Inilah kasih Allah. Jadi, mungkin kalau kita hidup di antara orang-orang Israel, kita mungkin juga memandang yang lemah lembut, yang rendah hati adalah Harun. Tapi di sini kita bisa lihat, bunuh orang 3.000 orang, bahkan cuma bukan hanya bunuh orang 3.000 orang, bahkan temannya sendiri suruh bunuh. Ya, betapa tegasnya tuh Musa, tapi dibilang sama Tuhan ini orang lemah lembut. Bayangkan saudara, bagaimana yang namanya lemah lembut, saudara paham kan yang namanya lemah lembut. Yang begini dibilang lemah lembut. Harun bunuh satu orang aja enggak, bunuh nyamuk juga mungkin enggak, tapi tidak sama sekali diakui sama Tuhan sebagai lemah lembut. Oke, lanjut. Inilah yang namanya kasih Allah. Oke, lanjut. Ini cerita-cerita biasa sebenarnya di gereja Advent harusnya udah bisa menyampaikan, tapi kembali lagi kalau tidak dibawa terang dari tongkat gembala, kita tidak akan ada yang pernah bisa mempunyai pemahaman seperti itu. Ya, oke, ya, oke terus. Nah, itu ada lagi tuh KSZ 1 tuh, kisah apa, kisah segala apa, kerinduan segala zaman 1287.3, ya. Itu pun juga tuh, kita coba lihat cerita tentang Yesus dalam Matius 12, Matius 8, cerita tentang bagaimana Yesus tidak sama sekali menghargai orang tua muridnya. Demikian juga dengan ketika murid-muridnya dipanggil pun dia tidak sama sekali mengizinkan untuk memikirkan keluarganya. Tuh, lihat, itu saudara bisa dapatkan di kerinduan segala zaman, jilid 1 halaman 287.3. Itu tidak sama sekali diizinkan untuk memikirkan keluarganya. Bayangin itu, Yesus itu begitu. Itu namanya kasih Yesus. Kesemua ini bila dilihat dari pemahaman kasih manusia, tampaknya Yesus memiliki pribadi yang aneh dan berbahaya. Dapat mempengaruhi orang lain untuk durhaka kepada orang tua dan egois. Sangat tidak layak dijadikan teladan. Di sini jelas kita dapat paham bahwa hanya kepada yang melakukan kehendak Bapaknya yang ia hargai. Sedangkan mereka yang menolak, mengabaikan kebenaran, sama sekali tidak ia hargai. Termasuk Matius 7 tentang orang yang datang mengaku telah mengusir setan dengan namanya, menunjukkan sebagaimana Yesaya 3 dan Yesaya 33, yaitu ketika orang berpaling segala kebaikannya tidak lagi diingat. Kesemuanya inilah sebenarnya kasih Yesus. Jadi pemahaman tentang kasih yang salah selama inilah yang membuat murid-murid Yesus dahulu tidak layak menyandang tugas Roh Suci hujan awal. Kasih Yesus yang sebenarnya harus ada di dalam diri calon 144.000. Kasih seperti inilah yang nanti membuat kita dijauhi, dikatakan sebagai orang gila, orang aneh, diremehkan. Seperti Yohanes Pembaptis. Saya lupa tambahkan. Ya, Ana lanjut, Ana. Habis ya? Ya, inilah
Oh ini, sekarang kita lihat, lalu bagaimana kalau kita melakukan 40 hari itu hanya fokus pembenahan, pembangunan, dan reformasi ke dalam diri sendiri. Tidak lagi ada mengajarkan keluar. Lalu bagaimana? Ya, nah ini dia kita coba baca. Ya, kita lihat ini. Ini harus kita lakukan. Mari kita baca pelan-pelan. Karakter pengalaman kita sendirilah yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Saya ulangi, karakter dan pengalaman kita sendirilah yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Jadi kenapa kok kita ini sekarang ini kok ngajar sana ngajar sini kok betapa susahnya mendapatkan orang. Ya, mari kita baca baik-baik. Untuk meyakinkan orang lain tentang kuasa kasih karunia Kristus, kita harus mengetahui kuasanya di dalam hati dan hidup kita sendiri. Nah, ya, kita harus mengetahui kuasanya di dalam hati. Jadi di dalam hati artinya harus dibaca, harus dimengerti dan dipercaya. Artinya bangun iman. Dan hidup kita sendiri, dan kalau dan hidup kita sendiri harus dilaksanakan. Jadi karena inilah, ya, kenapa kok kita betapa sulitnya mengumpulkan orang-orang. Kita lanjut. Injil yang kita hadirkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa haruslah Injil olehnya jiwa kita sendiri diselamatkan. Jadi jangan kita bawakan kepada orang lain, tapi kita sendiri belum kita menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, pengaruh kita dapat dirasakan di dunia yang skeptis, ya, di dunia yang penuh keraguan. Hanya melalui iman yang hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, pengaruh kita dapat dirasakan di dunia yang skeptis. Jadi artinya apa? Di dunia yang skeptis ini, kenapa kok kita tidak berhasil mempengaruhi orang? Kenapa? Karena jelas kata-kata ini hanya melalui iman yang hidup. Jadi hanya melalui cara ini. Jadi nggak ada cara yang lain. Jadi selama ini kita kalau membawakan kebenaran itu kebanyakan nggak berhasil karena ini. Ya, hanya melalui cara yang ini katanya. Ya, melalui iman yang hidup dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pengaruh kita dapat dirasakan. Jadi pengaruh kita bisa dirasakan kalau kita sendiri udah mentobatkan diri sendiri. Jika kita ingin menarik orang berdosa keluar dari arus yang deras, kaki kita sendiri harus berdiri kokoh di atas batu karang Kristus. Jadi kita harus melakukan pembangunan dan reformasi. Ya, oke. Lanjut. Sudah ya, Ana. Ya. Nah, dari bacaan ini, saudara sudah bisa melihat bahwa kita harus melakukan perubahan-perubahan yang drastis di dalam 40 hari kita. Kita tidak lagi boleh sama seperti kita di dalam 3,5 tahun yang lalu. Ya. Penginjilan kita pun juga harus berubah. Ya. Kita tidak perlu lagi datang kunjung mengunjungi seperti yang kita lakukan di dalam 3,5 tahun. Kita cukup saja ya di dalam buku kemenang apa buku apa itu Gedung Putih kita menggunakan teknologi yang seperti tadi Victor sampaikan. Kita cukup bagi-bagikan, ya. Kita lempar tulisan, kita lempar pelajaran, ya. Apalagi di tulisan Nyonya White yang lain katanya di akhir zaman ini kita suruh mengurangi khotbah, hanya mengajar. Jadi artinya kita itu mengajar. Kita tidak perlu hadir dalam diskusi-diskusi pertempuran-pertempuran yang ada di dalam banyak grup-grup di dalam pertempuran-pertempuran saudara amati itu semua satu sama lain mau menonjolkan diri, mau memperlihatkan kecerdasannya masing-masing. Ya kemampuannya, kelebihannya daripada orang lain itu dia yang dipamerkan. Tidak ada orang yang jujur mau belajar di sana. Ya, tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, dia mau baca, mau enggak itu urusan dia. Ya, sekarang kita tugasnya hanya melempar, ya, menyampaikan pelajaran. Dalam pelajaran yang lainnya kita diizinkan. Kita tidak diizinkan untuk berdebat. Ya, Ana sudah pernah juga menyampaikan tulisannya. Ya, Oi juga sudah pernah menyampaikan tidak boleh berdebat. Karena apa? Perdebatan itu ada di mana? Perdebatan itu ada di dalam diskusi-diskusi. Ya. Jadi di dalam diskusi kita hanya lempar tulisan, kita sampaikan alamat website. Ya. Kita tidak perlu hadir ikut-ikutan, ya, ikut berdebat dengan mereka. Tidak ada satu pernah
kita hasilkan satu pelajar dari sana. Saudara amati saja. Kalau ada pun yang pernah tergabung dari hasil dari mereka-mereka yang berdebat, lihat tidak akan lama mereka akan kembali lagi karena pada dasarnya mereka itu mau menonjolkan kemenangan pengetahuannya sendiri, hasil temuan-temuannya dirinya sendiri. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Ana yang berikutnya apa ya, Ana? Ah, ini dia. Ini cukup nggak ya waktunya ya? Oke, kita coba baca ya 15 menit. Sekarang kita coba lihat apa sih pesan yang ditugaskan kepada kita dalam penugasan jam ke-11 ini. Ini kita coba baca dari buku Kepercayaan Dasar dan Kemudian. Ya, sekarang ini Victor Hutep. Kalau tadi kita banyak beda dari White, sekarang Victor Hutep. Mari kita baca. Bangunlah, bangunlah karena jam terangmu ada datang. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kamu. Karena bahwasannya kegelapan akan menutupi bumi. Dan kegelapan pekat menundungi manusia. Tetapi Tuhan akan bangkit mendatangi. Dan kemuliaannya akan terlihat di atas kamu. Maka bangsa-bangsa kafir akan datang ke atasmu. Dan raja-raja kepada cerahnya kebangkitanmu. Angkatlah matamu berkeliling dan lihatlah sekalian mereka itu berhimpun bersama-sama. Mereka datang kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan akan diasuh pada sisi. Oke, lanjut ya. Kita disuruh bangun. Jadi pekabaran tongkat gembala ini buku adalah apa tadi buku keimamatan ya. Jadi ini artinya buku pada saat Victor Rutte memulai pergerakan. Jadi bangunlah, bangunlah karena pekerjaan pekabaran tongkat gembala ini sudah datang. Janganlah dikatakan olehmu masih ada 40 bulan lagi dan baru datang penuaian. Bahwasanya aku mengatakan kepadamu, angkatlah matamu dan pandanglah ladang-ladang itu, karena sekalian itu sudah putih untuk dituai. Yahya 4 ayat 30. Jadi dengan dikasih kutipan ini, walaupun tidak dikasih penjelasan, tapi dengan sudah langsung dimasukkan di sini, artinya kita bisa memahami secara langsung ayat ya. Jadi setelah pekabaran tongkat gembala ini datang, jangan lagi kita katakan, oh masih ada 4 bulan lagi, masih ada panjang waktu. Nanti sajalah saya lakukan perubahan mulai dari hari ini. Kita harus lakukan perubahan, saudara. Terlebih kita sudah masuk di dalam 40 hari. Kita bukan lagi di dalam kelas 3,5 tahun. Ini buku disampaikan pada saat Victor Rutte baru bekerja. Artinya ini masih di dalam lambang 3,5 tahun. Di dalam lambang 3,5 tahun saja Tuhan sudah mengingatkan melalui Yahya 4. Jangan menunda. Jangan kita bilang oh masih ada 4 bulan lagi. Ya, memang penuaian adalah luas, tapi pekerjaannya sedikit. Oleh sebab itu berdoalah kamu kepada Tuhan pemilik penuaian itu, supaya ia mau mengirimkan para pekerja ke dalam penuaian. Oke, lanjut. Ya, ini membagikan. Saya nggak menegaskan ke sini. Banyak permintaan datang dari mana-mana memohon terang yang telah dikaruniakan Allah kepada umatnya. Tapi panggilan-panggilan itu ini untuk sebagian besarnya adalah sia-sia. Nah, coba lihat. Ini permintaan udah banyak datang aja katanya ini sia-sia. Ya, apalagi saudara hadir cuma di perdebatan-perdebatan yang ada di Facebook lah atau di pertemuan-pertemuan undangan gereja. Ya, ini yang benar-benar permintaan sudah datang aja, dibilang ini banyak yang sebagian besarnya adalah sia-sia. Siapakah yang merasa bertanggung jawab untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dan bagi pekerjaannya? Di manakah terdapat orang-orang muda yang sedang memantapkan diri untuk menjawab panggilan-panggilan ini? Banyak daerah luas sedang terbuka di hadapan kita, di mana terang kebenaran belum pernah berhasil memasukinya. Jalan yang manapun kita pandangi, kita menyaksikan tuayan-tuayan yang kaya sudah siap untuk dikukuhkan, tapi tidak ada seorang pun yang akan melakukan pemungutan hasil. Doa-doa telah dipersembahkan memohon kemenangan bagi kebenaran. Apakah yang dimaksudkan oleh doa-doamu, saudara-saudara? Untuk keberhasilan yang bagaimanakah yang Anda inginkan? Suatu keberhasilan yang cocok dengan ketidakcekatanmu atau kegemaranmu yang bersifat mementingkan diri. Suatu keberhasilan yang akan menunjang dan menopang dirinya sendiri tanpa sesuatu usaha dari pihakmu. Ya, nah,
Terus Ana lanjut, harus ada perubahan yang pasti yang akan membuat tidak puas orang yang bersantai-santai berbaring pada sebelum para pekerja yang siap bagi tugas penting mereka dapat dikirim ke ladang. Harus ada suatu kebangunan, yaitu suatu pembangunan rohani. Nah, jadi harus ada pembangunan dan reformasi. Anda coba ke paragraf yang sebelumnya dulu. Saudara-saudara, ini pertanyaan ini ditimbulkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang bekerja pakai cara-caranya sendiri. Ya, berarti anak, berarti ya banyak orang-orang yang berjuang untuk membentuk keberhasilan yang bagaimana Anda inginkan, suatu keberhasilan yang cocok dengan ketidakcekatanmu atau kegemaranmu yang bersifat mementingkan diri. Artinya di saat pekerjaan Victor Hutef ini dilakukan, akan banyak orang-orang yang begini nih, kerja-kerja, tapi kerjanya itu pakai cara-cara mementingkan diri, ya, pakai cara-cara apa kegemarannya dia sendiri dan bersifat mementingkan diri, suatu keberhasilan yang akan menunjang dan menopang dirinya sendiri, ya, tanpa sesuatu usaha dari pihaknya Allah, ya. Oke, kita lanjut. Jadi jangan dianggap kita kerja itu sudah pasti berhasil. Tidak. Ingat yang tadi kita baca, harus bikin pembangunan dan reformasi di dalam diri kita dulu. Kita tobatkan diri dulu, baru kita bisa tobatkan orang lain. Kalau kita pakai cara yang kayak tadi, itu cara-cara kita sendiri. Makanya hasilnya nggak pernah bisa kita dapatkan dengan baik. Kalau ada pun nanti di tengah jalan ada yang jatuh. Kebanyakan begitu. Karena dihasilkan bukan dengan cara yang seperti yang tadi kita baca. Kan tadi kita baca hanya, bilang katanya hanya. Hanya jika kita sudah membenahi dalam diri kita, kita menghidupkan dan mentobatkan diri kita sendiri, baru kita bisa mempengaruhi orang lain. Harus ada suatu perubahan yang pasti. Ya, jadi kita cuma bagi tulisan aja. Nanti yang mentobatkan itu biarlah Allah, oh Allah yang menjamah mereka. Kita nggak bisa dengan diri kita. Karena kita sendiri belum melakukan pembangunan dan reformasi terhadap diri kita dari apa yang kita bagikan. Ya, sebelum para pekerja yang siap bagi tugas penting mereka dapat dikirim ke ladang, harus ada suatu kebangunan, suatu pembangunan rohani. Nah, ini Victor Hutep di awal pekerjaan aja dia udah bilang sebelum kita ke ladang, lakukan dulu pembangunan dan reformasi dalam diri kita. Ya, suhu kesetiaan Kristus harus dibangun, rencana-rencana harus diciptakan dan dilakukan bagi penyebaran kebenaran kepada semua bangsa di bumi. Setan sedang menghina hubungan para pengikut Kristus itu. Jadi kita punya musuh, musuhnya nyuruh orang-orang tetap tidur. Sementara jiwa-jiwa terus binasa di sekeliling mereka, maka alasan apakah yang dapat mereka berikan kepada Tuhan untuk kelalaian itu? Mengapakah kita berdiri saja di sini menganggur sepanjang hari? Mengapa kamu tidak bekerja sesuai keahlian di dalam kebun anggur? Berulang kali yang mengundang kamu, pergilah juga ke dalam kebun anggur, maka apa saja yang pantas itu akan kamu terima. Tapi panggilan kemurahan dari sorga ini telah dilalaikan oleh mayoritas terbesar, ya. Ini kata-kata juga kepada gereja Advent, karena ini apa awal pekerjaan Victor. Bukankah suatu sudah sampai waktunya sekarang agar kamu mematuhi perintah Allah? Ada terdapat tugas bagi setiap pribadi menyebut nama Kristus. Suatu suara dari sorga sedang memanggilmu dengan serius untuk bertugas. Perhatikanlah suara ini dan pergilah segera bekerja di mana saja sesuai kemampuan apa saja. Mengapa kamu berdiri saja di sini menganggur sepanjang hari? Ada terdapat tugasmu untuk dilaksanakan. Suatu tugas yang membutuhkan tenaga-tenagamu yang terbaik. Setiap saat kehidupan yang berkah adalah berkaitan dengan tugas yang wajib Anda lakukan kepada Allah atau kepada sesamamu. Tapi ternyata Anda menganggur. Ya, mari kuceritakan kepadamu, demikian Roh jika hatimu adalah pada pekerjaan ini dan kamu beriman pada Allah, maka kamu tidak perlu bergantung pada persetujuan seorang pendeta ataupun sesuatu umat. Ya, jika engkau pergi langsung bekerja dalam nama Tuhan dalam cara yang sederhana, lakukan apa yang dapat engkau ajarkan kebenaran, maka Allah akan menguatkan kamu. Ya, ini dalam membagikan. Kita loncat saja, ya. Kita tidak memfokuskan ke sini. Kita sesuai fokus dari sasaran yang kita bicarakan. Nah, ini suatu pekerjaan besar menyelamatkan jiwa-jiwa tetap masih belum terlaksana. Setiap malaikat dalam kemuliaan ada terlibat dalam pekerjaan ini. Sementara setiap iblis kegelapan terus menentang Kristus. Lanjut, anak.
Nah, itu kita coba berhenti dulu, Ana. Berhenti dulu, Ana. Ke atas dulu. Coba kita lihat di sini. Kita fokus saja kepada yang kita lakukan mengenai pembangunan dan reformasi. Setiap orang diminta untuk bekerja sejauh kemampuannya. Setiap keinginan duniawi harus disingkirkan demi untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi kebenaran, ya, tapi kita juga harus melakukan itu. Setiap keinginan duniawi harus disingkirkan demi untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Ya, jadi 3,5 tahun kita juga sudah baca tadi, mereka ternyata tidak berhasil melakukan pembangunan dan reformasi. Mereka hanya mengikuti Yesus ke sana sini mengajar, tapi mereka lupa untuk membenahi dirinya sendiri. Oke, persyaratan para pekerja. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat ini kita sudah pernah baca, bukan oleh kuat, bukan oleh kuasa, melainkan oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Para pekerja sebaiknya akan diajari oleh perantaran urapan Roh Kudus, bukan oleh latihan luar pada lembaga-lembaga ilahi. Allah akan memanifestasikan bahwa ia tidak bergantung pada orang-orang terpelajar yang mementingkan diri. Mereka yang terlemah dan ragu-ragu dalam sidang akan jadi seperti Daud, rela melaksanakan dan berani. Ya, jadi dari awal buku keimamatan itu Tuhan udah mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak bekerja lewat lembaga-lembaga ilmiah, latihan-latihan. Ya, jadi kalau ada orang menyinggung di organisasi sebenarnya nggak sesuai dengan kata-katanya Victor Luther di awal pekerjaannya. Aku hendak mengambil orang yang buta huruf, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang gelap, lalu menggerakkan mereka oleh Rohku untuk melaksanakan rencana-rencana hatiku dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Kabaran kemurahan yang terakhir akan diberikan oleh suatu umat yang cinta dan takut akan datang. Ya, ia akan menggunakan orang-orang untuk menyelesaikan rencana, yaitu mereka yang sebagian saudara-saudara ditolak karena dianggap tidak cakap untuk ikut serta dalam pekerjaan. Ya, yaitu orang-orang aneh, orang-orang gila, orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang pada umumnya yang tadi kita sudah baca. Itu orang-orang yang sudah paham tentang kasih Allah itu seperti apa. Oke, lanjut Ana. Ya, oke lanjut aja Ana. Nah, ini dia. Kita baca yang paling terakhir ini aja. Hendaklah setiap orang secara bijaksana beralih dengan cara berangsur-angsur mengurangi usaha-usaha kepentingan pribadinya dan lebih meningkat mengejar kepentingan-kepentingan Tuhan. Dengan cara ini, masing-masing orang akan terus memanjat dari usaha kepentingan sendiri masa lalu yang hampa dan tak menggembirakan pada usaha kepentingan ilahi masa depan yang penuh dan gilang gemilang yang akan mengilhami dari ujung bumi menyanyi yaitu kemuliaan bagi orang-orang benar. Ya, hendaklah setiap orang secara bijaksana beralih dengan cara berangsur-angsur mengurangi usaha-usaha kepentingan pribadinya dan lebih meningkat mengejar kepentingannya Tuhan. Ya, ini sudah pernah kita bahas, tapi saya coba tampilkan secara utuh dari Victor Utevnya itu seperti apa ya. Kita berangsur-angsur ya. Ini adalah pelajaran bagi kita. Kalau ini dilakukan pada saat permulaannya Victor Utev memulai tahun 1929, mungkin nggak ada orang yang hidup pada hari ini karena masih butuh makan. Jelas-jelas kata-kata ini berlaku bagi kita yang di akhir dalam periode 40 hari. Lanjut anak. Sekaranglah waktunya di mana Tuhan pemilik kebun sedang menanyakan mengapa engkau berdiri sendiri, berdiri diri saja di sini menganggur sepanjang hari dan sambil menganjurkan pergilah juga ke kebun anggur, maka apa saja yang pantas dia itu akan kamu terima. Saudara-saudaraku, jika Anda ingin memperoleh bagian dalam pekerjaan mulia ini, yaitu tindakan yang mulia dalam penebusan dunia ini, maka Anda harus cepat mempersiapkan diri. Janganlah membiarkan berbagai urusan hidup ini merampas dari Anda mahkota kehidupan yang kekal itu. Janganlah membiarkan setan memasukkan di dalam mulutmu dalih-dalih saya baru membeli sepotong tanah, maka saya tak dapat harus pergi melihatnya. Saya mohon maaf, saya baru membeli 5 pasang lembu, maka saya akan pergi mencobanya. Saya mohon maaf, saya baru menikah. Ya, ini Lukas 14 ya.
Jadi tawaran-tawaran seperti ini, menawar-menawar seperti ini sudah harus kita tinggalkan. Ini sudah pernah kita bahas. Lanjut, Ana. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur, maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu sendiri akan makin berkurang. Sampai kelak engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya berpisah daripadanya, lalu berpaut menikah dengan pekerjaan Tuhan. Ya, sampai sepenuhnya katanya. Ya, pekerjaanmu sendiri makin berkurang sampai kelak engkau akan menemukan dirinya sepenuhnya. Ya, oleh sebab itu janganlah khawatir dengan mengatakan apa yang akan kami makan atau apa yang akan kami minum atau apa yang akan kami pakai. Melainkan, oke, lanjut Ana. Habis ya. Oh, ini melainkan kepada bab berikutnya dalam buku buku apa tuh keimamatan ya. Ya, kira-kira demikian. Ini adalah nasihat Victor Utef di dalam buku keimamatan. Mungkin demikian pembelajaran sahabat kita. Ya, kita melihat tugas-tugas kita dalam 40 hari itu apa yang harus kita lakukan, satu perubahan yang sangat ekstrim yang harus kita lakukan. Kita lebih berat dibandingkan orang-orang murid-muridnya Yesus dahulu. Oke, mungkin kira-kira demikian. Saya tutup dan akhiri pembelajaran kita. Mungkin mohon kita dibimbing oleh doa penutup oleh Saudara Rofi. Boleh berdoa buat kita?